Halo, Assalamualaikum. Saya Anita. Saya dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Nah, di sini kami ada tugas membuat vlog. Di sini saya akan mulai membacakan. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum merupakan salah satu alat pengintegrasi bangsa Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang masih berlaku saat ini adalah sistem hukum yang berkiblat kepada negara Belanda, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, atau disebut juga sistem hukum civil law. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai salah satu produk hukum nasional lahir untuk memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia dan menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil. Jadi selayaknya hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Ubi societas, ubi ius. Di mana ada manusia, di situ pasti ada hukum. Berkaitan dengan hukum pidana material, kedudukan seorang pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Hal ini muncul karena di masa lalu, khususnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, muncul berbagai sorotan terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan yang dianggap banyak melanggar hak asasi manusia. Kita lupa bahwa manusia yang menjadi korban kejahatan itu telah lebih dulu dirampas hak asasinya oleh pelaku yang mengedepankan kebiadaban. Ada pengingkaran normatif yang dibenarkan, dijadikan pilihan dan jalan tembus untuk memenuhi nafsu dan keserakahan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan kekerasan, termasuk terutama korban kekerasan pada anak di bawah umur, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu LPSK, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian lebih disempurnakan lagi, diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban setidaknya memberikan angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia atau tindak kejahatan yang lainnya, termasuk kejahatan kekerasan pada anak di bawah umur, untuk lebih berani dan berperan dengan mengungkapkan kronologis peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan permasalahan ini, maka kami dari kelompok 1 akan sedikit mengkaji tugas pokok dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian mengangkatnya ke dalam bentuk tugas vlog dengan judul Peranan dan Keterlibatan LPSK di dalam kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Vlog ini dibuat dengan contoh kasus penganiayaan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Jakarta dengan pelaku aparat marinir dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui internet dan diskusi sesama mahasiswa hukum. Rekan-rekan semua, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai tugas dan fungsi dari LPSK. Nah, sebelum kita memulai, apa yang dimaksud dengan tugas dan fungsi LPSK, sebaiknya kita mengetahui. Nah, apa yang dimaksud dengan LPSK? LPSK atau sering disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan atau Korban. Nah, LPSK itu adalah lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab dan memiliki kewenangan perlindungan dan bantuan pada saksi dan atau korban. Nah, di sini sudah Lembaga Perlindungan Saksi dan atau Korban sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu LPSK. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari LPSK tersebut. Tugas dan fungsi LPSK sendiri sudah dapat dijelaskan dan sudah terdapat dengan jelas di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, terdapat yaitu pasal 2, 3, dan 4. Nah, kalian bisa membuka sendiri dan membaca apa saja tugas dan wewenang dari LPSK sehingga kita sama-sama mengetahui bahwa setiap saksi dan atau korban mendapat perlindungan yang jelas dari lembaga tersebut. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat tidak perlu takut lagi untuk menjadi saksi. Nah, tugas yang paling mendasar
terhadap LPSK itu terdapat di pasal 2, yaitu LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan juga korban berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan atau korban. Nah, sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Adi Sanjaya. Baik rekan-rekan, dalam kali ini saya akan membahas apa itu kedudukan LPSK. Yang pertama, di mana sih kedudukan LPSK? Undang-Undang LPSK memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sesuai pasal 11 ayat 2 UU LPSK, yaitu berkedudukan di Jakarta sendiri. Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah lain jika itu sesuai dengan kebutuhannya, yaitu LPSK diberi keleluasaan untuk membentuk perwakilannya di daerah-daerah. Tugas dan kewenangan LPSK: 1. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan sesuai dengan pasal 29. Untuk permohonan sendiri, saksi dan atau korban dapat datang langsung ke kantor LPSK atau secara online melalui website LPSK. Yang kedua, menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34. Permintaan ini berupa permohonan ya, dalam bentuk tertulis atau tadi secara online melalui website. Jika permohonan ini dilakukan atau diwakili oleh kuasa hukum korban atau saksi, maka harus disertai dengan surat kuasa. 3. Memberikan perlindungan pada saksi dan atau korban sesuai dengan pasal 1 terhadap intimidasi atau tekanan dari pihak manapun. 4. Menghentikan program perlindungan saksi dan atau korban sesuai dengan pasal 32. Dalam hal ini, penghentian perlindungan ini bisa terjadi karena yang pertama, karena penyidikan tersebut dihentikan atau SP3, atau telah ditetapkan putusan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana itu. 5. Mengajukan ke pengadilan berdasarkan keinginan korban berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal 7. 6. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban sesuai dengan pasal 29. LPSK sendiri memutuskan apakah korban atau saksi ini layak dilindungi atau tidak. Nomor 7. Menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan pada saksi dan atau korban sesuai dengan pasal 34. Nomor 8. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan sesuai dengan pasal 39. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ari Ardana. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maris Yoga. Baik, ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam Undang-Undang LPSK, yakni 1. Diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun. 2. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya. 3. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang, institusi, atau organisasi. 4. Diberikan wewenang untuk menggunakan fasilitas atau kelengkapan di bawah penguasaan departemen dan mendapat dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi. 5. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan Undang-Undang PSK mesti dijalankan oleh kantor cabang dan menunjuk tempat yang
difungsikan. 6. Kewenangan lainnya terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban. 7. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data tertentu dari saksi atau rahasia yang masuk dalam program pelindungan saksi. Undang-Undang LPSK menyatakan LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Baik, selanjutnya, implikasi terhadap hal ini, maka Presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja dari LPSK dan karenanya Presiden harus memfasilitasi lembaga tersebut. Undang-Undang LPSK menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 tahun, yang terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang LPSK. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Somya Wasana. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan LPSK dalam menangani setiap kasus adalah LPSK dan upayanya dalam melindungi anak-anak korban atau saksi tindak pidana. Saksi dan korban merupakan dua dimensi individual yang berbeda dalam sebuah kasus. Satunya merupakan subjek dan satunya merupakan objek. Keduanya dijamin secara hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan psikis. Negara sebagai institusi memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 diuraikan bahwa baik keterangan saksi dan korban diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dari suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar dalam upaya pengungkapan kasus secara menyeluruh, perlindungan menjadi sebuah kewajiban untuk menjamin keterangan terbatas dari berbagai intervensi, baik dari dalam maupun dari luar. Hadirnya lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan sebuah langkah positif dengan kewenangannya memberikan perlindungan dari berbagai hak lainnya kepada saksi dan atau korban. LPSK pun dalam menjalankan tugas tersebut tidaklah sembarang dalam bertindak. Ketentuan undang-undang mengikat setiap perangkat yang berada dalam struktur LPSK untuk mengoptimalkan pengawalan terhadap saksi dan korban. LPSK sebagai lembaga yang mandiri dalam pelaksanaan tugasnya yang dibantu oleh tenaga ahli berhak memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dan atau korban dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua wali. Meskipun demikian, izin dari orang tua wali dapat gugur jika secara umum orang tua wali merupakan pelaku tindak pidana menghalang-halangi dalam proses kesaksian, tidak cakap menjalankan kewajiban, tidak memiliki orang tua atau wali, dan tidak diketahui keberadaannya. Garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak ini adalah keterlibatan LPSK dalam mengawal permohonan yang diajukan oleh pihak korban. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, Mas Arif. Baik, masih bersama Iwayan Arif. Saya di sini akan sedikit membahas apa saja hambatan-hambatan atau masalah dalam penerapan perlindungan saksi dan korban, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang hambatan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Apa itu? Sebagai berikut. 1. Belum adanya definisi mengenai pelapor dan justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. 2. Belum adanya jaminan perlindungan dan reward atau penghargaan terhadap whistleblower dan justice kolaborator. 3. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli. 4. Ketentuan kelembagaan, lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK yang masih lemah mengenai kesekretariatan, organisasi, dan struktur organisasi LPSK. 5. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan LPSK di daerah. 6. Keberadaan LPSK dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 masih belum dipahami dan diketahui oleh aparat penegak hukum di daerah. 7. Jaminan hukum pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini belum cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan setingkat undang-undang. Baik, terkait kendala dan kelemahan tersebut,
LPSK mengajukan upaya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan saat ini telah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh senior kita Bapak Yosep tentang pembahasan perbandingan LPSK di Indonesia dengan luar negeri. Silakan. Baiklah, kita sampai pada perbandingan bagaimana menangani saksi. Selain Indonesia, saya coba membandingkan antara Amerika dan Jerman. Kenapa Amerika? Karena Amerika mempunyai begitu banyak lembaga atau institusi yang menangani kejahatan. Nah, Jerman punya keunikan sendiri. Khususnya pada tahun 1998, dia sudah mempunyai satu sistem untuk bagaimana bersaksi tanpa saksinya harus hadir. Nah, bagaimana untuk lebih jelasnya? Mari kita lihat. Perlindungan saksi di Amerika Serikat. Amerika Serikat ini seperti sering kita lihat di film-film, banyak sekali institusi keamanan atau lembaga-lembaga keamanan, kesatuan-kesatuan keamanan yang mengamankan baik secara entity maupun yang keluar atau kontra intelijen. Bagaimana seorang kualifikasi saksi yang dilindungi? Berbicara mengenai perlindungan terhadap seorang saksi, adalah siapa yang dapat menjadi seorang saksi dapat dilindungi dan bagaimana prosedur memohon perlindungannya. Tetapi dalam kualifikasinya itu setiap saksi untuk suatu tindak pidana atau kejadian-kejadian tertentu ditangani oleh kesatuan yang berbeda. Seperti di dalam US Marshal. US Marshal adalah satu kepolisian yang sifatnya federal, juga ada di negara bagian. Nah, saksi dalam status biasa ditangani di sini. Itu dapat dibedakan saksi dalam lingkup federal dan saksi dalam lingkup lokal atau negara bagian, dan saksi yang berstatus informan. Kemudian saksi yang dilindungi oleh US Marshal dan Bureau of Prison. Berstatus tahanan atau saksi yang berstatus narapidana ini ditangani secara gabungan oleh US Marshal dan Bureau of Prison. Bureau of Prison ini kalau di kita ini sipir ya. Kemudian yang ketiga yang tadi saya sebutkan adalah gabungan antara US Marshal dan kantor imigrasi. Nah, ini saksi yang dilindungi ini adalah orang asing atau ilegal. Cara permohonan saksi di Amerika Serikat itu ada dua, yaitu adalah dari orangnya sendiri yang berinisiatif untuk menjadi saksi atau diminta menjadi saksi. Nah, ini ada dua biasanya. Kalau yang nomor satu ingin jadi saksi, biasanya apabila dia atau keluarga atau rekan yang mengenal tersangka atau bahkan korban. Nah, bagaimana bentuk perlindungan saksi di Amerika? Bentuk perlindungan saksi di Amerika mirip dengan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah merahasiakan status orang yang dalam perlindungan saksi. Jadi orang lain yang tidak berkepentingan tidak tahu bahwa dia adalah seorang saksi. Kemudian perlindungan keamanan. Apabila dia dari rumah aman ke pengadilan atau dari penjara, tahanan ke pengadilan, maka dia pesan melalui video. Ini juga di Amerika teknologi ini sudah sangat maju sehingga pengawasan melalui video ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan yang diawasi maupun orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian perlindungan terhadap ekonomi dan keluarganya. Karena di Jerman, seperti di awal saya sampaikan, kenapa dipilih Jerman? Karena pertama Jerman mewakili negara Eropa, sedangkan Amerika suatu negara adidaya yang semua orang tahu melalui bentuk dari baik film-filmnya maupun produknya. Coba kita lihat. Di Jerman adalah negara pertama kali yang menggunakan teknologi video untuk mewawancara seorang berisiko. Saksi berisiko biasanya saksi-saksi yang tidak diinginkan bersaksi oleh pihak-pihak yang akan dirugikannya. Khususnya juga saksi anak-anak yang bersaksi sebagai korban. Kualifikasi saksi yang dilindungi di Jerman, syarat utama untuk saksi dilindungi sini adalah tindak pidana yang dilakukan adalah termasuk tindak pidana di mana
Tanpa adanya perlindungan bagi saksi, sulit mengadili perkara tersebut. Jadi seperti kita ketahui bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sangat dibutuhkan hakim. Nah, apabila satu perkara pidana di mana tanpa hadirnya saksi tersebut akan sulit untuk memecahkan atau membongkar atau membuat terang benderangnya perkara tersebut, maka saksi yang ada harus dilindungi. Kemudian bentuk-bentuk perlindungan pun sama, yaitu mengenai identitas, keamanan, dan ini pun di Indonesia juga sama. Hak-hak saksi pada saat proses persidangan perlu kita simak di sini. Jerman itu saksi dipisah dalam pemeriksaannya dengan tersangka. Beda dengan Amerika. Seorang saksi dapat bersaksi sementara tersangka ada di ruangan pengadilan yang sama. Nah, kedua di Jerman, pemeriksaan dapat melalui dengan rekaman kamera. Artinya saksi dapat direkam di satu tempat tertentu dan rekamannya diputar di pengadilan. Di Amerika juga sering terjadi hal semacam ini, tetapi kalau di Jerman itu harus saksi yang harus dilindungi, maka dia akan direkam oleh video. Bedanya dengan Amerika, Jerman tidak mempunyai satu khusus. Masih lebih bagus Indonesia. Jerman tidak ada, semuanya ditangani oleh pihak kepolisian. Saya kira Indonesia mencoba menggabungkan antara Amerika dengan Jerman. Entah memang sengaja untuk mengadopsi cara-cara atau teknik yang ada di Amerika maupun Jerman, atau memang begitulah adanya saksi dapat diminta menjadi saksi, bagaimana perlindungannya, dan bagaimana pelaksanaan keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya perkenalan dulu ya. Saya Noviansa dari kelompok 1. Saya dengan NPM 201710115193 semester 6. Oke, kita mulai. Peristiwa naas itu dialami oleh, kita sebut aja namanya T, umur 13 tahun. Wajahnya lebam dan punggungnya dipenuhi luka. Bocah kelas 6 SD tersebut diduga menjadi korban kekerasan oknum seorang anggota marinir. Pasukan elit TNI Angkatan Laut. Kejadian berawal pada Senin sore tanggal 11 Januari 2016 ketika T sedang bermain di depan markas komando KKO Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Pertama-tama mereka naik motor ingin jalan-jalan. Waktu itu mereka pakai 2 motor, begitu keterangannya. Pertama mereka main layangan, sedang main layangan, terus layangan putus. Saya sama teman mau ngejar. Saya diledekin sama F karena nggak punya motor, nggak modal. Terus saya lompat ke belakang, saya lari kejar layangan putus, kata T. Namun niatnya mengejar layangan yang putus menjadi awal dari sebuah kisah tragis bocah tersebut. Ia dituduh sebagai maling burung. Sialnya kala itu bertepatan dengan adanya burung yang hilang karena diduga dicuri. Burung tersebut diketahui merupakan milik salah satu anggota marinir. Praktis bocah tersebut ketakutan luar biasa. Terlebih lagi sang pemilik burung meminta istrinya untuk mengambil senjata api. Kemudian senjata itu ditodongkan ke arah bocah T. Penuh ketakutan, bocah tersebut langsung dibawa ke pos jaga. Di sanalah awal dan duga tindak pidana kekerasan dilakukan oleh oknum anggota marinir. Saya langsung dibawa ke motor pos, terus dipanggil anak buahnya. Saya disuruh duduk dan disuruh ngaku. Dipukuli pakai selang air. Yang mukulin 3 orang ganti-gantian. Dipukul ke belakang, rambut dijambak dan didorong pakai belati. Menurut si T. Sang ayah mengaku sangat terpukul atas kejadian tersebut. Ia panik, bukan kepalang, dan langsung menjemput anaknya di markas marinir KKO tersebut yang di Cilandak. Namun sebelumnya ada yang bilang untuk lapor dulu untuk visum. Akhirnya saya ke Polsek Pasar Minggu. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit Polri, kata ayah korban yang bernama Purwanto. Yang lebih mengenaskan lagi, bocah T bukan hanya mendapatkan tindak kekerasan oleh oknum yang diduga marinir, ia juga mendapat pelecehan seksual. Bocah T diketahui ditelanjangi pada saat itu. Berniat menolong sang sulung, Purwanto pun mendapat tindak kekerasan dari oknum tersebut. Ia pertama ditendang di bagian perut 2 kali, sabetan di punggung juga. Itu karena saya masuk sembarangan ke wilayah mereka. Saya lakukan itu karena terpaksa saya masuk untuk menolong anak saya, ujar Purwanto. Tadi malam di Rumah Sakit Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise langsung memantau kondisi terkini terkait tindak kekerasan yang dialami bocah T. Kalau anak-anak dieksploitasi, negara hadir dan saya hadir untuk melindungi anak, apakah betul? Apa tidak? Pelakunya kan oknum marinir kan, seperti kita tahu. Akan saya kaji terus bersama tim saya, ujar Menteri Yohana.
Komandan Korps Marinir Majen TNI Buyung Lalana mengunjungi bocah T, siswa SD di Ciganjur yang babak belur dipukuli oknum prajurit marinir. Sebagai pemimpin, dia berbesar hati minta maaf mewakili anak buahnya. Majen Buyung mengunjungi T di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, di sini sudah mulai lihat peranannya LPSK sudah muncul, bahwa ketika kasus ini sudah mulai bergulir, LPSK langsung proaktif, langsung aktif untuk langsung melindungi anak tersebut karena masih di bawah umur. Oleh karena itu, Majen Buyung mengunjungi T di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kita kenal dengan LPSK, Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Nah, suasana pertemuan itu sendiri berlangsung penuh kekeluargaan dan keakraban, dan Komar komitmen akan menindak anggotanya yang telah melakukan penganiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada saat itu sedang menjalani proses pemeriksaan lanjutan di POM Marinir dan akan diberikan sanksi sesuai dengan fakta yang ada, tegas Majen Buyung. Dan dapat dilihat dari kasus di atas bahwa LPSK melakukan pendampingan terhadap korban yang di bawah umur. Akan tetapi penyelesaian di ranah pidana seperti yang kita tahu, yang saya bilang tadi, bahwa penyelesaiannya ada di ranah pengadilan militer. Tapi kita kan melihatnya lebih fokus kepada pendampingan oleh LPSK terhadap berjalannya kasus ini, sehingga anak tersebut mendapatkan hak-haknya dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Terima kasih. Kawan-kawan, kebetulan saya dalam hal ini mewakili rekan-rekan dari kelompok Universitas Bayangkara yang sedang melakukan penelitian, di mana apa yang kita teliti terkait dengan LPSK, yaitu suatu lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, kali ini saya di Susanto memberikan kesimpulan dan saran dari hasil apa yang dipaparkan oleh teman-teman. Yang kami garis bawahi, yang pertama adalah bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 tahun 2006 ini banyak hal yang perlu dikaji kembali atau direvisi melihat adanya kelemahan-kelemahan terkait dengan saksi dan korban, di mana ada hak saksi yang bisa dibilang bahwa seringkali saksi sendiri malah menjadi persoalan, jadi terinisiasi kemudian terikat terhadap hal-hal yang sebenarnya saksi ini tidak dilibatkan dalam persoalan. Kaitan hal ini, saran kami adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini seharusnya LPSK dalam hal ini dapat jalan beriringan dengan Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi Korban, yang dapat mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi. Kekerasan penganiayaan di bawah umur ini bentuk pidana kekerasan. Yang kemudian saran dari kami sebagai peneliti mengenai keberadaan tugas fungsi LPSK di masyarakat mengenai hak-hak mereka masih belum bisa ditindak sebagai unsur pidana, karena dibutuhkan perbaikan baik legalitas material maupun formil di dalam pencegahan, penghapusan maupun perlindungan. Jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami selaku mahasiswa Bayangkara melihat adanya masih kelemahan-kelemahan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terkait hal tersebut, mudah-mudahan dapat diterima informasinya untuk menjadi perbaikan dan masukan bersama. Terima kasih, selamat sore.